Oke guys, jadi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang unsur-unsur pada desain grafis. Jadi kemarin kita udah bahas tentang fungsi dasar ya, jadi kita lanjutkan. Jadi mungkin di unsur-unsur dasar pada desain grafis ini kita akan menemukan berbagai macam unsur yang mungkin di dalamnya nanti kalau kita bentuk jadi satu itu bisa menjadi sebuah desain grafis ya. Oke, mungkin langsung aja kita akan bahas yang pertama ya. Yang pertama itu ada line atau garis. So basically kalau line itu kalau kalian lihat di sini sebenarnya semua karya grafis yang kita buat itu base atau dasarnya itu dari line ya. So look at this, misalnya aja ya, ini, anggaplah ini sebuah karya visual. Kalau kalian lihat, margin kayak gini, itu termasuk line. Jadi memang ketika kalian buat shape aja contohnya, this one. Kalau kita tarik ke sini, terus ke sini, itu akan terbentuk sebuah shape. Basically, dasarnya dari sebuah shape ini ya, dari line ya, atau dari garis. Jadi bentuk garis itu juga banyak ya. Kalau kalian lihat di sini lagi, sebenarnya kalau kita sebutkan apa sih line itu, garis itu apa sih Pak? Kalian lihat di sini. Garis itu merupakan unsur desain yang menghubungkan satu titik poin dengan titik poin lainnya. Jadi kalau kita tarik misalnya dari sini, sini, ini ada satu poin nih, poin lainnya. Nah itu kita bisa sebut dengan line. Kemudian kalau kalian lihat lagi di sini, bentuknya itu banyak tadi ya. Ada yang curve atau lengkung, ada juga yang straight atau lurus kayak gitu. Oke, jadi kalau lebih dalamnya, kalian juga bisa lihat jenis-jenis dari line itu bisa seperti yang zigzag, kemudian ada yang putus-putus, ada yang belok-belok, dan ada juga tidak beraturan sama sekali ya. Ada kan garis yang tapi akhirnya tetap aja kalau ditarik itu kayak sebuah batas, makanya disebut juga garis. So citra garis itu juga punya perbedaan sendiri ya, dan juga ketika ada aturan arah-arah dari garis itu nanti ada sifat-sifatnya sendiri. Misalnya kalau yang horizontal itu kesannya itu kayak tenang, formal. Kalau yang vertikal itu lebih kayak seimbang, elegan, dan stabil. So, kalian lihat gambar ini adalah contoh line ya. Ada yang lurus, vertikal, horizontal, kemudian ada yang zigzag, ada yang miring, yang lurus aja. Nah, itu jenis-jenisnya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Garis itu juga bisa kita gunain buat margin ya, atau batas tepi kayak gitu. Kita juga bisa nyebutnya grid. Itu kalau kalian kalau kalian temukan atau lihat nih majalah, magazine, dan yang lainnya, kalian bakal lihat tuh ada batas-batas tepinya. Nah itu disebut dengan gridnya, margin dan grid. Karena grid itu sebenarnya lebih pada kayak gini. Misalnya kalau di sini kan gridnya cuma satu nih. Ada kan kalau kalian lihat koran lah atau magazine ataupun kalian lihat web, itu nanti ada yang gridnya itu ada yang 2, 3 kayak gitu. Jadi ada batasan. Oh di sini ada gambar, teks, ada yang di sininya teks semua, terus di bawahnya gambar ya kayak gitu. Nanti akan kita pelajari di bagian selanjutnya ya. So selain itu, garis itu atau line juga itu merupakan susunan huruf, bentuk atau apapun ya, kayak cahaya ataupun bentuk huruf-huruf atau objek-objek. Kalau kita susun sedemikian rupa, nanti bakal jadi sebuah line atau bisa membentuk sebuah garis. Misalnya ya, ada shape dari star atau bintang yang kita susun, nanti bisa jadi sebuah garis ataupun jadi margin. Ingat ya, kalau kalian lihat di undangan atau sertifikat, di marginnya itu biasanya ada bentuk shape kayak mungkin pohon atau mungkin ukiran kerajaan kayak gitu yang di pinggir-pinggir. Nah itu sebenarnya line yang dibuat dari objek. Jadi kita susun, kemudian akhirnya jadi sebuah garis atau line yang kita jadiin margin kayak gitu.
So itu untuk garis, saya rasa it's a simple one ya. Kalian juga bisa menemukan garis di berbagai bentuk grafis. Jadi tidak perlu kita bahas mendalam. I think that you guys are already understand about that. So let's continue to number 2. Number 2 is shape or bentuk ya. Shape itu unsur yang ada pada desain grafis yang banyak ragamnya ya. Udah aja lah ya, shape itu ya kayak objek kayak kotak, lingkaran, circle ya, rectangle, kemudian ellipse, triangle, segitiga, dan yang lainnya. Nah, itu bentuk dasar ya. Nah, dari bentuk dasar itu nanti makanya ada bentuk turunan, kayak akhirnya jadi prisma misalnya. Bisa jadi bentuk-bentuk lainnya, ataupun bentuk yang bahkan itu abstrak ya, yang nggak jelas sebenarnya bentuknya apa. So, makanya bentuk itu atau shape itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu geometri, natural, dan yang terakhir itu abstrak. Kita ke geometri dulu ya. Simpelnya gini, kalau geometri itu sesuatu yang bisa diukur atau yang ada itunya, yang ada rumus matematikanya kayak gitu. Nah, kalau kalian ingat semua bentuk ini misalnya circle, ellipse, triangle, ini semuanya bisa kita atur ya, atau kita ukur ya dengan rumus kayak gitu. Nah, kalau ada bentuk-bentuk kayak gitu, itu termasuk kategori geometri ya. Jadi bentuk geometrik itu adalah bentuk yang sesuatunya itu dapat diukur. Contoh bentuknya ya banyak tadi, bisa kotak, kubus, dan kalian udah pada tahu ya. Kita lanjut yang ke natural. So bentuk natural itu yang dapat berubah-ubah dan bertumbuh secara ukuran serta menyesuaikan ya waktu, tempat, jadi dia berkembang. So dia nggak permanen bentuknya. Misalnya kalau di shape yang geometri, rectangle itu atau persegi panjang itu udah pasti kayak gini, atau segitiga, triangle udah pasti kayak gini. Nggak mungkin segitiga itu di sininya ada tambahan kayak gini. That's not a triangle, lain namanya nanti kan. Nah, kalau dia natural itu dia bakal berkembang dan juga menyesuaikan tempat, waktu, dan sejenisnya kayak gitu. Contohnya apa? Pohon, daun, human, terus animal, binatang kayak gitu. Itu kan bakal berubah ya. Maksudnya gini, dari bayi misalnya, orang aja nih, human aja nih, manusia. Bentuk bayi dan bentuk orang dewasa udah pasti beda kayak gitu. Dia berkembang. Nah, itu natural. Jadi ketika kita menggambar sebuah objek dalam bentuk manusia bayi, ya tidak mungkin akan sama ketika kita menggambar dalam bentuk manusia orang dewasa gitu ya. Sama seperti itu juga dengan pohon. Misalnya pohon di daerah Kalimantan Selatan, ya bakal different dengan pohon misal sakura yang ada di Jepang. Ya, itu tadi. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan, tempat dan waktu, dan juga jenis. Jadi kita nggak bisa seutuhnya menyalahkan ketika seseorang mempunyai misalnya gambar pohon itu menurut saya seperti pohon pinus, sedangkan saya menggambar atau orang lain menggambar pohon itu ya pohon sakura kayak gitu. That's a different thing ya. Gambarnya udah pasti beda banget, jauh kan. But nggak bisa kita salahkan. Semua itu ya tetap pohon gitu. That's a natural object ya. Oke, next is abstrak. Bentuk abstraknya itu sesuatu. Jadi ini kayak kebalikan dari yang geometri ya. Jadi segala sesuatu yang tidak jelas, tidak terdefinisi, dan bentuknya itu tetap kasat mata, tetap kita lihat. Jangan bilang astral ya, that's different thing ya. Ini abstrak. Abstrak itu kita bisa lihat, tapi kita nggak bisa mendefinisikan sebenarnya ini bentuknya apa sih. Apakah ini bentuk natural, apakah ini bentuk geometric, but we just can't define that. So basically itu yang disebut dengan abstrak. Ya kalau kalian lihat ya banyak loh bentuk-bentuk abstrak yang aneh kayak gitu ya. Oke, itu untuk shape ya. Saya rasa you guys already understand about that. Let's continue to number 3. Number 3 is texture. Jadi tekstur itu tampilan permukaan atau sesuatu corak yang benda ya, yang dapat dinilai dengan cara meraba atau melihat tampilan tersebut.
So, kalau di desain grafis, basically kalau tekstur itu kita mendesain sesuatu atau membuat karya grafis, gambar kayak gitu, yang walaupun tidak bisa kita sentuh, tapi kita tahu itu teksturnya seperti apa. Jadi hanya dengan melihat gambar, we already understand that this is one is, misalnya ya, simpelnya kita menggambar misalnya air deh. Air itu kan sebenarnya ada teksturnya, yaitu ya cair. Kalau kita sentuh kayak gitu, dia bakal terasa cair di tangan misalnya. So, kalau kita menggambar air atau membuat desain sebuah bentuk dengan air, bisa nggak kita merasakan bahwa oh ini bakal cair? Kan nggak bisa. Kalau kita raba ya, kalau ini misalnya gambarnya di kain, ya tekstur kain kayak gitu, bukan tekstur air. But ketika kita melihat gambarnya itu, kita akan merasakan oh iya saya tahu itu air. Rasanya itu kalau disentuh kayak gini. Nah, itu yang dimaksud dengan tekstur pada unsur desain grafis ya. So, basically kalau kita misalnya buat karpet, misalnya kulit kayu, kemudian misalnya yang paling umum batik kayak gitu, itu kan terasa kayak ada teksturnya ya. Kita udah tahu oh itu bentuknya kayak gini, atau kalau disentuh atau diraba itu kayak gini. Tapi kan kita nggak bisa ketika kita mendesain itu dalam bentuk digital, poster atau sejenisnya. Nah, itulah yang disebut dengan tekstur ya. Jadi kalau seandainya kalian lihat nih, ini ada tekstur batik nih, contohnya kayak gini. Ya, kalian nggak perlu menyentuh ini, kalian udah tahu oh ya, batik itu rasanya kalau disentuh nanti ya kayak kain kayak gitu. Itu yang disebut dengan tekstur. Oke, kita langsung aja ya. Next, ada kontras atau gelap terang. Nah, kalau gelap terang ini adalah warna yang berlawanan ya, yang saling berlawanan. Jadi perbedaannya itu baik secara warna maupun titik fokus. Misalnya ya, kalau kita tarik nih dari ujung ke ujung, udah pasti hitam ya sama putih kayak gitu. Jadi perbedaan gelap dan terangnya itu akan memberikan kesan dramatis ya pada sebuah karya desain grafis. Nah, tujuannya juga kalau kita gunakan untuk kayak background dan foreground, kemudian font, itu akan membantu untuk memperjelas sesuatu atau ngasih emphasis pada pesan yang ingin kita sampaikan melalui grafis tersebut. Nah, ini nanti hubungannya juga akan meningkatkan kayak nilai-nilai keterbacaan, fokus, dan juga titik berat tadi saya bilang emphasis pada suatu graphic design ya. Nah, ini kita bisa lihat kontras warna. Dan yang mungkin yang paling kalian sering lihat itu ya ini, yang paling kontras itu adalah hitam sama putih kayak gitu. Gimana cara dapetin warnanya Pak? Simple, jadi kalian cukup menyeberangkan titik warna. Jadi kan kita ada kode warna ya. Jadi kalau kita tarik titik warna misalnya di merah, nanti kalian seberangkan ke ujung seberangnya, itu bakal jadi kontras. Jadi kita potong dalam bentuk segitiga nih misalnya, dari warna primer dan warna sekunder. Itu udah pasti bakal kontras. Kalau nggak percaya nanti try it at home ya, kalian coba masing-masing. Kalian cari titik tuh di palette warna yang itu ya, yang banyak, terus kalian tarik tuh seberang ke ujungnya, itu udah pasti warna kontras. Karena kalau dilogikain secara sederhana, ketika kalian taruh ya di titik hitam atau titik putih di sudut paling kanan atau kiri atas, kalian tarik aja berlawanan ke sudut kanan bawah kalau kiri atas ya. Itu udah pasti warna, kalau yang kalian tarik di atas itu warna putih, yang bawah itu udah pasti hitam. Sama ketika kalian geser, entah kalian geser ke sebelah tengah atau apa, kalian tarik ke ujung sudut satunya, itu udah pasti bakal kembali menjadi warna yang berlawan. Itu untuk kontras ya. Oke, last one adalah size. Size itu adalah cara menilai jumlah objeknya, waktu atau situasi sesuai dengan aturan atau pedoman tertentu. Nah, kenapa size atau ukuran pada desain grafis itu harus diperhatikan? Karena gini, kita bisa memprioritaskan pesan melalui besar kecilnya sebuah objek. Jadi gini, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting, kita taruhlah itu menjadi sebuah objek ataupun font ataupun elemen itu menjadi
ukuran yang besar. Kemudian yang lain itu kita kecilin semua. Jadi fokus orang akan melihat yang besar terlebih dahulu. Nah, itu fungsi dari size ini. Dengan ukuran tersebut, kalian bisa memberikan atau mengemfasiskan pesan yang ingin kalian sampaikan langsung tanpa harus seseorang itu melihat keseluruhan dari karya tersebut. So this is for example ya. You guys see this one? Oke. Ini apa? Oke, ini adalah gambar sebuah apa sih? Kayak tek-tekan film kayak gitu. Nah, objek ini dibuat paling besar di tengah dan ditaruh di tengah. Tujuannya untuk apa? Ketika orang lewat, without they see this one, they doesn't have to read this one, and this one. Just seeing this, mereka bakal tahu kalau oh ini ada hal yang berhubungan sama film. Kenapa? Karena ini kan identik dengan film atau movie kayak gitu. Nah, setelah mereka melihat ini, kalau ada ketertarikan mereka dengan hal-hal yang berhubungan film, orang yang melihat karya grafis ini, they gonna see the detail here, and here. Jadi basically ketika mereka udah kena emphasis ini, mereka akan membaca pesan yang lainnya kayak gitu. Makanya ukuran itu penting. Coba deh kalau ukuran yang digedein atau size yang digedein itu ini. Nih, the date atau tanggalnya. Dan ini kecil. Orang yang melihat tanggal besar ini mungkin gak akan peduli karena that's not an important thing here kayak gitu. Kenapa? Emphasisnya nggak kena kayak gitu. So basically kalau kalian mendesain sesuatu, size itu penting. Size itu matter karena objek-objek yang bisa kalian gedein itu akan mempengaruhi bagaimana orang membaca pesan dari karya grafis kalian. So that's it ya guys. There is 5 unsur ya dari desain grafis. Let's review it a little bit here. Let's go from the start is line. Line itu garis ya. Kemudian ada shape. Shape itu ada bentuk geometrik, natural, and abstract. Ada texture, and then contrast, dan terakhir ada size. So basically itu ya. Jadi ini ada tugas buat kalian nanti. Kalian satukan kelima unsur tersebut, those 5, into one graphic design. Jadi kalian buat ke sebuah karya desain. Boleh kayak gini. Saya buat ini. Basically it's just a simple poster ya kalau kalian lihat di sini. But itu mewakili kelima tadi. So first one is line. Ini itu garis. Ini garis, and everything is line ya. But karena saya mau menjelaskan unsur, so saya buat line lagi di sini untuk ngasih detail bahwa this one is a line. Yang kedua apa? Shape. Shape itu apa? Bentuk. So saya buat bentuk geometrik di sini. Dalam bentuk apa? Nih. Ini adalah circle. This is circle, and ini ayo bentuk apa ini? Kalian bisa menyebutnya ke arah apa? Bentuk natural. Kenapa natural? Karena menurut saya bunga itu yang ada di visualisasi saya adalah ini. So this flower is, I don't know what to call it, but this violet flower. Jadi saya buat di sini jadi flower. Jadi ini udah mewakili shape. Terus yang ketiga apa? Texture. So this one is texture. So basically ini adalah tekstur dari ayo apa ini? It's basically a painting about balloon, or maybe it's jelly, or everything that look like it. I don't know how to define it, but without touching this, you guys already ini apa sih teksturnya nanti kayak anggaplah ini jelly ya, kayak kenyal-kenyal gitu, tanpa harus kalian menyentuhnya. Okay, that's a texture. Contrast, it basically a simple. I just use black and white here. You guys can see here. Jadi bisa kalian bayangkan, kok udah pasti sangat kontras. And the last one is size. Coba kalian lihat.
Size di sini saya gunakan agak kecil, besar. Jadi differentnya adalah karena saya ingin menekankan unsur di sini, so saya besarkan tulisan unsur di sini, and then di sininya tetap saya agak kecilkan sedikit. Tapi yang orang akan perhatikan, oh this one is tentang unsur kayak gitu. So mereka akan mulai membaca, oh ada size, ada line, ada shape, contrast, and section. Jadi itu udah mewakili 5 unsur tadi ya. So kalian boleh buat exactly like this, it's not a problem, atau buat versi kalian sendiri ya. Nanti silahkan dikumpul di e-learningnya. Jangan lupa presensi dan juga lihat waktunya ya. Okay guys, that's it for today. I think thank you for your attention. See you next week is holiday ya. Kita next week itu tanggal merah, so we're not gonna meet at Wednesday. Maybe gonna change the day like in Thursday or in Friday ya. That's it guys, thank you for your attention. See you next time ya. Dadah.